ternyata dalam 10-11 tahun ternyata ini merupakan yang paling dingin. Paling dinginnya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi nih, Mas Restu? Nah, di Australia sendiri saat ini sedang berada pada periode musim dingin. Bahkan di yang paling selatan itu musim salju ya. Winter di sana. Sehingga angin yang terbawa ke NTB itu asal dari sana, sehingga sifatnya adalah dingin dan kering. Dan karena asal dari angin, jadi kita merasakan dingin tidak hanya di pagi hari, tetapi siang pun kalau kita kena angin itu anginnya masih dingin. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YS Podcast, kali ini kita akan membahas yang sedang banyak dirasakan oleh masyarakat kita, dingin ya. Nah, pasti merasakan beberapa hari ini suasananya cukup dingin. Bahkan siang pun kita udah merasakan dingin yang luar biasa. Terlebih malam kayaknya udah pakai selimut pada semua, pakai selimut, pakai jaket. Nah, saya bersama Mas Restu di sini, kita akan membahas apa sebetulnya yang terjadi atau fenomena apa yang sekarang ini sedang terjadi. Sudah hadir di sini ada teman saya, Mas Restu Patria Megantara. Ya, beliau ini Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, atau ya sering kita sebut BMKG ya. BMKG, ya, betul. BMKG. Nah, BMKG dalam giat-giatnya di sini tentu memiliki tanggung jawab menginformasikan kepada masyarakat. Nah, Mas Restu, apa kabar dulu nih suasana dingin seperti ini? Alhamdulillah baik ya. Selalu ya. Alhamdulillah sehat ya. Sedang banyak diburu teman-teman wartawan rupanya ya. Betul sekali. 2-3 hari ini hampir setiap hari pasti ada wartawan yang ini ke kantor. Oke, nah itu tentu keinginan tahuan ya, keinginan tahuan masyarakat kita bahwa cuaca kok kayaknya kita di Mataram cuacanya seperti di Sembalun ini. Ini apa yang terjadi sebetulnya nih? Apakah ada perubahan yang cukup signifikan, perubahan iklim kita, Mas Restu? Iya, baik. Jadi memang berdasarkan data kami ya, jadi kami kan setiap hari melakukan monitoring terhadap cuaca, iklim. Nah, dari data memang dalam 3 hari terakhir ini memang suhu di kantor, pengukuran di kantor ini di bawah 20 derajat Celcius. Nah, bahkan puncaknya itu pada tanggal 25 kemarin, 25 Juli kemarin itu suhunya mencapai 16,6 derajat Celcius. Nah, jadi hari Senin Senin kemarin itu adalah yang paling dingin di tahun 2022 ini. Jadi itu fenomena tahunan. Saya merasakan udah sekian tahun ini di sini kok tumben merasa sedingin ini nih, Mas Restu ini. Iya, jadi sebetulnya fenomena dingin di musim kemarau ini sebetulnya ini siklus tahunan ya. Jadi suatu siklus yang normal, di mana memang kalau di wilayah NTB memang puncak suhu dinginnya itu terjadi ketika puncak musim kemarau atau di bulan-bulan Juli Agustus. Jadi sebetulnya kalau secara siklus rata-rata ini termasuk kondisi yang normal. Di periode sekarang ini lebih dingin dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi kalau melihat data, kita kembali ke data, memang kalau kita bandingkan dengan 11-12 tahun terakhir, yang tahun ini adalah yang paling dingin yang tercatat. Wow, dalam 12 tahun ini terdingin ya? Ini yang terdingin ya, betul. Waduh, jadi memang pantas saja ini. Jadi makanya wajar masyarakat mungkin agak merasa sedikit berbeda ya kondisi cuaca yang sekarang. Karena memang ini termasuk yang cukup ekstrim bisa dibilang. Karena biasanya kita udah pakai pakai jaket. Betul. Nih kok pakai selimut lagi gitu. Masih dingin. Jadi masih kita merasakan dingin. Bahkan kemarin kan ada kita lihat di media sosial tuh di Sembalun. Apakah ini benar nih? Di Sembalun, di tenda yang digunakan oleh pengunjung di sana kok di situ ada es. Itu betul apa enggak sampai sedingin itu? Iya, jadi memang kalau jadi suhu itu ada beberapa faktor ya. Jadi yang pertama mempengaruhi itu adalah topografi atau kondisi kondisi lokalnya seperti itu. Jadi kalau suhu itu dia kalau semakin tinggi maka suhunya akan semakin dingin. Jadi kalau di sini saja yang suhunya mencapai 16 derajat, maka kalau di Sembalun itu kan lebih tinggi ya. Ketinggiannya sekitar 1000 sekian lah. Di Sembalun itu
suhunya sekitar 10 atau 9 derajat. Wow. Nah, kalau di puncak Rinjani kan lebih tinggi lagi, sampai tingginya kan 3.000 sekian lah ya, 3.400. Maka pasti suhunya akan lebih dingin, jadi bisa mencapai 0 atau 1 derajat Celcius. Jadi sangat memungkinkan sekali di sana bisa terbentuk es ya, jadi es di tenda karena memang suhunya sangat mencapai mendekati titik-titik bekunya. Oke, seperti kulkas saja sih. Iya, seperti kulkas. Betul. Ya. Oke, ini kita berbicara fenomena tahunan. Iya, betul. Ternyata dalam 10-11 tahun ternyata ini merupakan yang paling dingin. Paling dingin ya. Nah, sebetulnya apa yang terjadi nih, Mas Restu? Apakah ada ini bagian dari perubahan iklim global atau seperti apa? Iya, jadi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Penyebabnya kenapa? Betul. Ya. Kenapa kok di kemarau kok malah dingin ya? Ya, betul. Padahal kemarau kan harusnya panas karena matahari kan terik sekali. Jadi ini ada pengaruhnya dengan angin. Jadi ketika sekarang di puncak musim kemarau di Juli, Agustus, itu angin kita itu asalnya dari Australia atau biasa dikenal dengan angin timuran. Nah, di Australia sendiri saat ini sedang berada pada periode musim dingin. Bahkan di yang paling selatan itu musim salju ya, winter di sana. Sehingga angin yang terbawa ke NTB itu asal dari sana, sehingga sifatnya adalah dingin dan kering. Dan karena asal dari angin, jadi kita merasakan dingin tidak hanya di pagi hari, tetapi siang pun kalau kita kena angin itu anginnya masih dingin. Betul, masih terasa dingin gitu. Tetapi karena tidak ada awan, itu kalau kena kulit juga kita akan merasa menyengat sekali ininya. Kalau kena kulit mataharinya, karena kering tadi. Kering ya. Jadi uap udara yang di sekitar kita ini sangat sedikit sekali, sehingga karena sifatnya kering, karena panas, maka akan terasanya lebih menyengat dari biasanya. Oke, justru yang biasanya dingin itu kan lembab, identik dengan lembab ya. Ini tapi dinginnya kering ya, berarti anginnya saja ya. Hanya angin saja. Jadi kalau kandungan uap air di atmosfer istilahnya itu lebih sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan kita kondisinya itu dingin dan kering. Karena sebetulnya uap air itu juga salah satu fungsinya dia menyerap panas, jadi menahan panas. Betul. Jadi kalau banyak uap air di atmosfer, maka udara akan sedikit lebih hangat. Oke, gitu. Ini sahabat Yes Podcast baru tahu kan? Ini ternyata kita dapat dapat kiriman angin. Nah, kiriman angin kira-kira begitu. Kiriman angin dingin dari Australia. Yang Australia saat ini sedang winter ya, musim dingin, musim salju di sana, sehingga dengan jarak sejauh itu berarti itu tetap terjaga. Betul. Dinginnya itu ya. Dan ini sebetulnya fenomena ini tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Fenomena dingin. Jadi sebetulnya kita tidak hanya di NTB saja yang merasakan, tapi tidak sampai ke seluruh Indonesia. Jadi hanya di Indonesia yang bagian selatan. Jadi kalau NTB kan di Indonesia bagian selatan ya. NTB. Betul. Jadi yang merasakan suhu yang mirip seperti ini itu di NTB, NTT, Bali Nusra ya, Bali Nusra, kemudian Jawa Timur dan juga di Jawa bagian selatan seperti Jogja misalnya. Tetapi kalau untuk wilayah Indonesia yang bagian utara kayak di Sumatera Utara, di Sulawesi Utara itu justru kebalikannya. Di periode sekarang ini justru dia malah cenderung lebih hangat dia. Jadi memang sangat unik sekali kondisi iklim di Indonesia dengan kondisi yang sangat luas sekali antara satu tempat dengan tempat lain itu beda sekali kondisinya. Daerah Katulistiwa. Betul. Daerah Katulistiwa ternyata kita merasakan juga ada dingin sedikit. Ada dinginnya, betul. Sedikit dingin dari itu pun kiriman ya, kiriman dari Australia. Kemudian kalau biasa nih kata masyarakat nih musim pancaroba nih. Jadi ada peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Di sini orang banyak sakit nih. Bahkan saya melihat kemarin itu ya, saya pun juga sempat juga tuh. Betul. Apakah ini ada pengaruhnya juga? Jadi dari kebiasaan kita yang musim hujan gitu tiba-tiba akan bergeser. Ini daya tahan tubuh kita udah pada seperti apa sebetulnya perubahan iklim yang terjadi gitu, Mas Restu? Iya, jadi memang sangat besar sekali ya pengaruhnya cuaca, iklim dengan kesehatan terutama di daya tahan tubuh. Karena badan kita kan dia
pasti akan merespon kondisi alam. Jadi dia akan menyesuaikan dengan kondisi alamnya. Nah, ketika di musim pancaroba itu kan tidak menentu ya. Betul. Perubahannya tidak menentu. Hujan, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas betul. Lagi, sehingga kalau badan kita tidak fit, tentu akan semakin rentan terhadap penyakit. Nah, begitu juga kondisi sekarang sebetulnya untuk pendaki. Nah, jadi memang kalau bagi pendaki sekarang ini waktu yang paling cocok gitu ya, paling tepat karena kondisi kemarau jarang ada kondisi cuacanya bagus ya, tidak ada awan, hujan dan sebagainya. Tetapi resikonya adalah ini yang sekarang ini periode yang paling dingin kalau kita pergi puncak istilahnya. Betul. Jadi harus betul-betul kondisi tubuh kita harus dijaga betul. Harus betul-betul fit ya. Naik ke puncak Rinjani dengan suhu yang tidak biasa gitu ya. Nah, di Sembalun dingin seperti itu. Jadi apa ya, kalau orang masyarakat mau merasakan yang dingin banget itu sekarang lah waktunya ke Sembalun. Betul. Oke, dalam pantauan BMKG nih, BMKG kan memantau cuaca secara umum ya. Cuaca secara umum dan tidak dalam kegiatan sehari-harinya nih. Apa juga giat-giat yang dilakukan oleh BMKG ini? Iya, jadi BMKG itu sebetulnya ada 3 ya. Jadi BMKG kan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kalau meteorologi ini kaitannya dengan cuaca. Cuaca itu sifatnya dia harian sampai mingguan. Nah, kalau di NTB ini kalau untuk kantor meteorologi ada 3. Yang satu di bandara di Bil kemudian di bandara di Sumbawa dan bandara di Bima. Jadi kalau istilahnya stasiun meteorologi ini biasanya ada di bandara karena selain melayani cuaca publik, dia juga melayani cuaca untuk penerbangan. Nah, jadi pesawat kalau mau kemana itu dia harus memegang informasi cuaca dari BMKG. Aman nggak ya? Supaya aman dari jalur penerbangan, cuaca di tujuan, cuaca di asal. Nah, kemudian yang kedua meteorologi, klimatologi. Klimatologi. Nah, klimatologi itu di stasiun kami, di kantor kami, stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat. Satu provinsi biasanya hanya ada 1. Ini berarti khusus klimatologi yang di Kediri. Khusus klimatologi. Jadi klimatologi itu kaitannya dengan iklim atau musim biasanya. Musim. Jadi kami informasinya mengeluarkan perakiraan musim hujan, perakiraan musim kemarau. Jadi lebih banyak kami hubungannya dengan petani. Jadi lebih banyak untuk petani, untuk mereka menentukan kapan waktu tanam dan lain sebagainya. Dan juga untuk bencana juga, karena kami melakukan monitoring kekeringan juga, monitoring kekeringan. Betul. Karena kaitan utamanya kan dari cuaca dulu ya kalau kekeringan ya. Dan yang terakhir geofisika. Geofisika ini dia kaitannya dengan gempa bumi. Nah, BMKG juga yang kita tunggu tuh 2018. Iya. Jadi BMKG kalau di NTB ini hanya ada 1, kantornya ada di Selaparang. Di Selaparang. Jadi dia khusus memonitoring kejadian-kejadian gempa bumi dan juga tsunami kalau ada. Termasuk yang 2018 itu kami juga melakukan monitoring dan lain sebagainya. Jadi sahabat YS Podcast baru tahu ternyata ini udah dibagi-bagi ternyata ada dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi tupoksinya. Ternyata yang di Kediri ini khusus klimatologi. Khusus ke cuaca dan iklim. Nah, ini sahabat YS Podcast jadi cukup menarik. Kita baru tahu ini giat-giat yang dilakukan oleh BMKG. Ternyata ada 3 bagian dan kita udah tahu nih apa saja yang menjadi penyebab kenapa suhu saat ini akhir-akhir ini cukup dingin. Nah, Mas Restu, apalagi kira-kira yang akhir-akhir ini yang perlu disampaikan ke masyarakat kita? Ntar lagi kan mau masuk musim kemarau nih. Pasti ada kita udah tahu deh, udah daerah-daerah kering, daerah tinggi ini. Nah, ini apa saja yang menurut BMKG himbauan kepada masyarakat kita, Mas Restu? Ya, jadi memang NTB ini termasuk cukup sangat rawan sekali kekeringan. Bahkan di tahun ini sebetulnya termasuk tahun yang cukup basah. Artinya curah hujan di tahun ini sebetulnya cenderung lebih tinggi dari normalnya. Jadi di bulan Mei, Juni itu masih ada hujan. Sementara normalnya harusnya di bulan Mei, Juni itu harus sudah sangat rendah sekali. Itu sebagian masyarakat kita gini, Mas Restu. Jadi kok
apa ya, cuaca ini kayak udah nggak bisa udah nggak bisa ditebak gitu. Seharusnya prediksi gitu. Kok hujan gitu di beberapa daerah. Ini yang terjadi ya. Iya, jadi memang ini salah satu pengaruh dari perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini memang prosesnya tidak terlalu kita rasakan. Jadi kalau saya ibaratkan ini seperti mungkin pernah dengar dongeng ya, ada katak yang berendam di panci yang dipanaskan apinya perlahan. Nah, jadi kira-kira perubahan iklim itu seperti itu. Dia panasnya itu stabil, tetapi cenderung tidak kita rasakan. Nanti ketika sudah ada efeknya yang luar biasa, barulah kita sadar, oh ini kita terjadi perubahan iklim. Nah, air mendidih ternyata. Air mendidih, akhirnya dia baru sadar tapi tidak sempat melakukan apa-apa. Nah, kira-kira perubahan iklim gambarnya seperti itu. Jadi perubahannya itu sangat pelan sekali, tetapi konstan, sehingga ketika nanti sudah ada efeknya, seperti contoh di tahun lalu mungkin kita ingat di Desember tahun lalu ada banjir di Gunung Sari. Nah, cukup parah. Nah, itu merupakan curah hujan tertinggi yang pernah tercatat. Jadi ini juga salah satu tanda-tanda bahwa iklim kita sudah mulai berubah. Salah satu tandanya adalah cuaca ekstrim semakin sering terjadi, termasuk seperti yang sekarang ini, kondisi cuaca dingin ini juga salah satu tanda-tanda bahwa iklim kita sudah mulai berubah, sehingga tidak bisa lagi kita terutama bagian yang masyarakat yang sangat berkaitan, misalnya petani tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan feeling gitu ya. Jadi kalau dulu kan mungkin kita taunya kalau bulan yang ada bernya itu tembakau misalnya gitu ya, tembakau misalnya mau apa gitu kan, tanaman-tanaman sesuai. Sehingga kalau sekarang tidak bisa lagi kita tidak memasukkan unsur iklim ke dalam perencanaan kegiatan kita. Nah, sudah seperti itu berarti pergeseran pola tanam masyarakat kita udah tidak bisa sepenuhnya melihat bulan. Iya. Karena contohnya seperti sekarang, Mei Juni siapa yang menyangka akan hujannya akan tinggi? Betul. Karena biasanya kan sudah kering sekali ya. Betul. Nah, ada juga saat-saat ketika bahkan bulan Desember akhir pun ada periode masih belum turun hujan. Jadi tidak menentu sekarang ininya iklimnya. Tetapi itu bisa diperakirakan seperti itu. Nah ini sahabat Yes Podcast, ternyata menggunakan kata tadi contohnya nih Mas Restu ya, menggunakan dipanaskan tapi kita merasa baik-baik saja gitu. Kita tidak merasakan ada perubahannya karena sangat pelan sekali. Nah ini yang disebut pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti, betul. pasti rusak, pasti hancur. Nah, kemudian apa yang dilakukan masyarakat kita kalau seperti ini gitu? Memang sih ini global gitu, dunia ya. Jadi tidak kalau cuman kita nggak boleh pesimis dong. Ambil bagian masing-masing apa yang kita bisa gitu. Jadi apa sebetulnya harapan dari BMKG nih yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita, Mas Restu? Mungkin kalau harapan kami ya, jadi kalau harapan kami memang bagaimana masyarakat itu bisa lebih mengenal karakteristik dari cuaca dan iklim di wilayahnya masing-masing. Jadi misalnya masyarakat harus tahu di mereka tinggal di mana, kemudian potensi bencananya apa, kemudian dan juga harus melek terhadap cuaca dan iklim. Jadi terutama bagi masyarakat yang memang kegiatannya sangat dipengaruhi oleh cuaca dan iklim, misalnya petani, nelayan, sekarang harus lebih memanfaatkan lah istilahnya, memanfaatkan informasi-informasi iklim karena sudah banyak sekali aksesnya seperti itu, sehingga nantinya ketika merencanakan sesuatu tidak menimbulkan kegagalan. Ini informasi cukup menarik. Sekarang itu ada HP nih, ada smartphone. Di situ udah bisa kita lihat tuh. Betul. Nah, apakah di situ ada nggak andilnya BMKG juga menginformasikan di sistem yang ada di smartphone tersebut? Iya, jadi kami ada aplikasi Info BMKG. Jadi itu sudah lengkap sekali dari cuaca, perakiraan cuaca sampai 1 minggu ke depan ada. 1 minggu ke depan ada. Kemudian gempanya juga ada, informasi gempa. Jadi ketika ada terjadi gempa di seluruh Indonesia, ada gempa di mana,
akan ada notifikasinya. Notifikasinya ya. Dan ketika ada misalnya peringatan dini tsunami misalnya, peringatan dini cuaca, juga akan kita bisa dapatkan di sana. Termasuk juga iklim, terkait kapan perakiraan musim juga bisa kita dapatkan di aplikasi Info BMKG itu. Info BMKG. Ya, saya rasa ketika 2018 juga aplikasi yang paling banyak di-download. Betul, di-download ya. Melihat sedikit saja langsung bisa kita cari gitu di mana lokasinya, berapa skala Richternya ya. Sahabat IAS Podcast, ini perbincangan saya dengan Mas Restu, semoga bermanfaat nih, bisa kepada teman-teman semua. Ada beberapa tadi yang sudah diinformasikan, tapi yang jelas mari kita mengambil bagian masing-masing. Ternyata ini perubahan fenomena alam, perubahan apa sih istilah globalnya ya, global warming ya. Global warming ini menjadi nyata ya, menjadi sangat nyata ketika kita cuek saja atau tidak bisa mengambil bagian masing-masing. Saya harap Mas Restu, semoga BMKG terus menjadi terdepan di tengah masyarakat kita, memberikan informasi tentang iklim, perubahan cuaca dan segala macamnya. Terakhir closing statement-nya. Mungkin dengan kondisi cuaca iklim yang dengan perubahan iklim yang cuaca menjadi tidak menentu, tentu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga meningkatkan literasi iklim kalau istilah kami. Jadi bagaimana kita bisa memahami iklim dan juga bisa memanfaatkannya di kehidupan sehari-hari. Literasi iklim literasi iklim cukup menarik ini. Ternyata banyak jenis literasi nih. Saya baru dengar nih Mas Restu. Literasi iklim cukup menarik. Bagaimana kita mau tidak mau harus belajar, membaca, kemudian mengetahui dan kita bisa menyesuaikan ya. Betul. Memang terjadi perubahan terus. Baik sahabat IAS Podcast, demikian perbincangan saya dengan Mas Restu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan, peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama kita rawat alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita ngopi dulu nih. Lupa ngopinya dari tadi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.